Pemirsa, 3 orang tewas saat sebuah sepeda motor yang digunakan berboncengan bertiga menabrak 2 kendaraan lainnya. Polisi belum merinci identitas korban tewas yang saat ini jenazahnya masih berada di Rumah Sakit Sartika Asi, Bandung. Kecelakaan tunggal ini terjadi saat korban yang melintas dari kota Bandung menuju kawasan Bale Endah. Malam yang gelap menjadi saksi bisu kecelakaan memprihatinkan yang terjadi di salah satu ruas jalan utama di kota Bandung. Bapak gimana tentang minimnya penerangan jalan di daerah ini? Ya terutamanya sangat mengganggunya ya. Mengganggunya kenapa? Karena kurangnya penerangan itu kan mengganggunya lalu lintas gitu kan, sehingga sering terjadinya. Pertama mungkin kalau misalkan dari sektor pemerintah setempat maupun daerah, yang pertama harus analisa dari segi waktu kecelakaan. Teteh pernah ngalamin kecelakaan. Oh, di sini juga patah. Berbagai kecelakaan yang sudah terjadi pada beberapa minggu kebelakang menjadi peringatan keras bahwa pentingnya penerangan untuk memadai jalan, khususnya pada malam hari di Jalan Muhammad Toha. Jalan Muhammad Toha adalah salah satu jalan terpanjang di kota Bandung. Jalan ini menyambungkan 2 wilayah, yaitu kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Selain itu, jalan ini melewati jalan-jalan penting di kota ini. Salah satunya Jalan Inggit Garnasih atau yang dulu dikenal sebagai Jalan Ciatel. Komentar Bapak gimana tentang minimnya penerangan jalan di daerah ini? Ya terutamanya sangat mengganggunya ya. Mengganggunya kenapa? Karena kurangnya penerangan itu kan mengganggunya lalu lintas gitu kan, sehingga sering terjadinya kecelakaan, apalagi kalau udah musim hujan. Hari hujan ya udah gelap, jalannya nggak ada penerangan apa-apa. Jadi itu mengganggu mobilitas yang lalu lalang. Iya, pejalan kaki. Sini mas sering karena jalannya lurus. Iya. Lurus, jalan kencang dan juga lebar jalannya gitu. Tapi pas selama Bapak berdagang di sini, habis itu ngelihat banyaknya kecelakaan gitu, pernah ada upaya nggak sih dari pihak pemerintah gitu buat memperbaiki atau ngasih pengetahuan gitu ke masyarakat buat lebih hati-hati? Selama ini belum ada. Nggak jadi cuek-cuek aja gitu. Cuman ada paling kepolisian aja paling kontrol kalau udah kecelakaan baru polisi turun tangan bawa ke kantor gitu kan. Tapi sepanjang jalan ini nggak ada polisi yang jaga gitu buat mengatur lalu lintas. Paling siang aja, kalau malam udah nggak ada. Kalau siang paling sampai lampu merah aja. Daerah Jalan Muhammad Toha ini juga cukup padat oleh pengendara motor, mobil, angkutan umum, maupun mobil bermuatan besar. Tidak hanya padat, jalan ini juga dijuluki daerah rawan kecelakaan. Ya, ini ya kalau banyak kecelakaan itu bangsa kendaraan motor yang mobil itu kata Sunda nama kalau mobil lagi kenceng, motor lagi enggak ngelesan, nggak mau ngalah. Teteh pernah ngalamin kecelakaan. Oh, di sini juga patah kan susah daripada motor yang dapat mending teteh yang korban. Jadi penerangan di sini tuh benar-benar mempengaruhi banget ya. Yang bawa motor, yang bawa mobil, sama penyeberang juga. Kan kemarin juga ada temen aku yang itu supir elep, pantainya dibuka, jebret ku angkut, pintu elep ya rusak. Jadi emang pada kencang-kencang. Pada kencang-kencang gitu. Kan kalau nyebrang orang, teteh kan suka nyebrangin orang. Iya. Mama kan dikasih tangan gini teh jempol, motor pada gini terus gitu. Udah ada upaya belum sih dari masyarakat sini gitu buat menghindari hal-hal yang tadi gitu? Udah dikasih peringatan sama PT gitunya, tapi orang nggak bisa denger sih. Iya. Biasanya di sini kayak kecelakaan itu sehari ada aja atau nggak ada? Kalau lagi musim hujan ada. Kalau musim hujan banyak. Ya, waktu dulu kan di sini ada yang meninggal.
tukang itu rongsokan jam 4 subuh lagi nyebrang ada orang Jawa, tapi itu mah nggak ada identitasnya. Kan kalau Pak Polisi sama di udah dikasih pengarahan ya roda 2 jangan kenceng-kenceng, tapi susah didengar, anak bingung itu mikirannya. Beberapa kecelakaan tersebut menjadi pengingat bagi kita semua betapa pentingnya penerangan yang memadai demi mencegah insiden yang serupa. Pertama mungkin kalau misalkan dari sektor pemerintah setempat maupun daerah, yang pertama harus analisa dari segi waktu kecelakaan. Nah, kalau misalkan data sudah kita dapat, data sebelumnya, intensitas kecelakaan di sini seringnya dalam waktu siang atau malam. Nah, kalau misalkan setelah melihat dari segi waktu, baru lanjut ke dalam analisa infrastruktur jalan dan penerangan yang ada. Karena dititik beratkan kalau misalkan Jalan Muhammad Toha ke Dayakolot itu kan salah satu sektor jalan Cekban atau Cekungan Bandung, gimana itu berbatasan dari Kabupaten Bandung dan Kota Bandung. Jadi ruas jalan tersebut adalah ruas jalan yang cukup kredit ya, cukup padat, sehingga mungkin kualitas jalannya pun banyak jalannya yang berlubang. Itu yang harus kita analisa atau yang harus kita monitoring, evaluasi untuk kedepannya. Terus yang kedua, dari penerangan jalannya ada beberapa titik tiang-tiang lampu yang mungkin mati, itu juga yang harus kita monitoring mana aja dan harus dilakukan pemeliharaan rutin untuk kedepannya. Untuk pembangunan jalan yang ideal untuk kota, dalam kota sendiri sebenarnya yang dititik beratkan poin pertama adalah penerangan jalannya. Karena studi kasus di ruas Muhammad Toha, ruang Muhammad Toha Dayakolot itu kan penerangannya yang bisa dibilang kurang. Jadi PJU-nya yang lagi mungkin kedepannya harus ada pemeliharaan rutin sehingga jalan tersebut intensitas cahaya yang didapat dari penerangan kepada pengemudi itu layak. Itu yang pertama. Terus yang kedua pun juga intensitas kendaraan yang melewat itu seperti apa, berat tonasenya seperti apa, itu juga mengaruh ke kandungan cor yang akan digelar, ibaratnya akan di konstruksi yang akan dibangunkan nanti. Itu juga harus ada perencanaan teknis terlebih dahulu sebelumnya. Sebenarnya peran pemerintah dengan swasta terhadap pemerintah itu sangat penting. Salah satunya mungkin harus dengan CSR atau kerjasama dari pemeran swasta atau pihak swasta kepada pihak pemerintah. Karena mungkin banyak juga PJU di titik tersebut, terutama di ruas Muhammad Toha menuju Dayakolot, itu banyak PJU, dan apakah anggaran APBD kita, anggaran daerah kita bisa ibaratnya bisa mencukupi semua kebutuhan pemeliharaan PJU yang ada atau tidak. Kalau misalkan tidak, mungkin pihak swasta harus membantu melewat CSR. Itu yang kita harapkan. Mari kita semua bersama-sama memprioritaskan keselamatan di jalan dengan memastikan area gelap terang benderang supaya kita semua dapat berkendara dengan aman dan nyaman.